Yuk kita masuk ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, malam ini Mimin akan bawakan yang versi 2 ya, semoga kalian suka. Wajah Yuan King dipenuhi dengan senyum tulus saat dia melihat ke arah Xiaoyan yang telah berdiri. Sosok ilusinya melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Dia membungkuk kepada Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih teman Xiaoyan, karena telah menyelamatkan hidupku hari ini. Aku tidak sopan dan menyinggung perasaanmu. Kuharap teman Xiaoyan tidak mengingatnya," ucap Yuan King. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, Yuan King melanjutkan, "Aku juga mempunyai skill Do yang bisa dibilang cukup bagus. Skill Do inilah yang membuatku terkenal. Terlebih lagi dari efek skill Do ini, bisa kukatakan tanpa ragu-ragu bahwa tidak ada skill Do di seluruh benua yang memiliki efek serupa. Oleh karena itu kuharap teman Xiaoyan tidak marah karena item ini. Jika teman Xiaoyan tidak puas dengan skill Do ini, aku pertama-tama akan bersumpah di sini bahwa aku pasti akan menemukan keterampilan Do yang akan memuaskanmu. Aku ingin tahu apakah teman Xiaoyan puas dengan permintaan maafku," ucap Yuan King. Ekspresi bangga tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia menyebutkan formula 9 tubuh transformasi. Namun sikap hati-hati dan hormat sekali lagi muncul di wajahnya ketika dia melihat Xiaoyan. Dia bergerak maju dengan kedua tangannya dan menyerahkan formula 9 tubuh transformasi yang telah dia persiapkan kepada Xiaoyan. Seolah-olah dia takut dia akan membuat marah Xiaoyan dan menyebabkan dia membunuhnya. Namun Xiaoyan juga bisa merasakan sedikit sanjungan dari sikap hormat Yuan King. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat melihat ini. Yuan King mampu melepaskan hartanya yang berharga dan bahkan berinisiatif meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya. Tampaknya dia layak mendapatkan pengampunan. Terlebih lagi orang ini pasti memiliki faksi di belakangnya yang mungkin bisa membantunya. Oleh karena itu Xiaoyan sudah memaafkannya di dalam hatinya. Namun Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Yuan King. Orang tua ini, jangan bilang padaku kalau dia benar-benar mengira aku adalah orang yang keluar untuk berlatih dari suatu faksi besar," ucap dalam hati Xiaoyan. Setelah Yuan King menjelaskan semuanya, ekspresi Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil formula 9 tubuh transformasi yang diserahkan Yuan King. Dia hanya menatap Yuan King sampai wajahnya bergetar. Ketika Xiaoyan akhirnya bereaksi, dia dengan paksa menahan keinginan untuk tertawa. Dia tanpa ekspresi mengulurkan tangannya mengambil formula 9 tubuh transformasi yang telah dia nantikan. Sudut mulut Yuan King bergerak liar. Ada banyak sekali orang yang ingin mendapatkan metode Qi miliknya. Banyak orang telah menggunakan metode Qi dan keterampilan Do yang menyebabkan dia sangat tergoda untuk menukarnya. Namun pada akhirnya mereka semua kembali dengan tangan kosong. Beberapa orang bahkan menyergap Yuan King dan ingin merebutnya dengan paksa. Tapi hasil akhirnya adalah mereka mati di tangannya. Beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri kemudian dikejar dan dibunuh oleh faksi di belakang Yuan King. Inilah sebabnya mengapa Yuan King memiliki keterampilan Do yang menantang alam. Tapi tidak ada yang berani merebutnya darinya. Namun sekarang Yuan King telah dengan kuat menahan keengganan di dalam hatinya dan memberikan teknik Do yang paling dia banggakan kepada Xiaoyan. Ini dilakukan demi kekuatan masa depannya dan demi membentuk hubungan baik dengan orang kuat seperti Xiaoyan. Namun dari sikap Xiaoyan, terlihat jelas bahwa dia meremehkan teknik Do yang paling dibanggakan Yuan King. Yuan King menghela nafas pelan di dalam hatinya. Anggota dari faksi besar memang berbeda. Hal yang membuatnya terkenal hanya di mata orang lain. Tatapan Yuan King yang biasa memandang Xiaoyan juga sedikit meredup. Tubuhnya yang awalnya ilusi menjadi lebih ilusi. Sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk bersama Xiaoyan. Sial. Bagaimana mungkin seorang jenius dengan masa depan tak terbatas bisa menjadi teman lelaki tua lemah sepertiku? Ucap Yuan King. Hatinya menjadi semakin putus asa saat dia memikirkannya. Xiaoyan sebaliknya tiba-tiba menatap Yuan King dengan ekspresi aneh saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak Yuan King, bolehkah aku tahu apa yang terjadi denganmu? Mengapa esensi jiwamu terus-menerus runtuh?" tanya Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan membangunkan Yuan King dari kebodohannya. Dia dengan cepat mengambil botol giok di tanah dan menarik kekuatan jiwanya. Yuan King berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang ke dalam botol giok. Segera setelah itu suaranya tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. "Rekan Xiaoyan, saat ini aku tidak dapat mengungkapkan diriku dan mengobrol denganmu karena esensi kaisar dunia ini. Jika aku mengabaikanmu dengan cara apapun, ku harap rekan Xiaoyan tidak akan keberatan. Begitu aku memulihkan tubuh fisikku, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Namun untuk saat ini aku hanya bisa meminta maaf padamu," ucap Yuan King. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Apa hubungan runtuhnya esensi jiwa dengan esensi kaisar? Yuan King tampaknya telah melihat alis Xiaoyan yang terjalin erat.
Oleh karena itu suaranya sekali lagi terdengar di benak Xiaoyan. Sepertinya teman Xiaoyan hanya fokus meningkatkan kekuatannya dan jarang pergi ke ruang koleksi buku untuk membaca beberapa buku dan gulungan mengenai benua itu. Kalau begitu izinkan aku membantu teman Xiaoyan menjernihkan keraguannya, ucap Yuan King. Kata-kata di mulutnya tiba-tiba terhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menghela nafas dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan di dunia luar. Yuan King menatap Xiaoyan tanpa ada cahaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Jika aku cukup kuat, mengapa aku begitu takut esensi jiwaku meninggalkan tubuhku? Jika aku cukup kuat, mengapa aku masih tidak dapat mengembangkan mantra transformasi 9 tubuh ke puncak setelah bertahun-tahun? Fondasi dari segalanya tetaplah kekuatan, ucap Yuan King menghela nafas sedih. Setelah itu dia melanjutkan tujuan menjelaskan kepada Xiaoyan. Maafkan aku, teman Xiaoyan, tapi alasan mengapa esensi jiwaku akan tersebar adalah karena kekuatanku. Di benua ini jika seseorang belum mencapai tahap transformasi asal, tidak dapat untuk menemukan tubuh fisik baru setelah tubuh fisik mereka mati. Dan esensi jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Esensi jiwa secara bertahap akan bergabung dengan sumber energi dunia dan menghilang dari dunia ini. Kecuali jika ahli transformasi asal mampu mengumpulkan sumber energi dunia untuk digunakan sendiri dan mempertahankan konsumsi esensi jiwa mereka. Tapi pada akhirnya mereka akan menghilang dari dunia ini terlepas dari metode apa yang mereka miliki atau seberapa kuat seorang ahli melindungi mereka. Ini sudah menjadi aturan dunia. Ini adalah hukum dunia. Tidak ada yang bisa melanggar hukum ini. Tidak ada yang bisa melampaui batas ini. Dan tidak ada yang bisa mengubah dao besar dunia. Setiap orang yang lahir di benua tersebut telah beradaptasi dengan benua tersebut sebelum mereka dilahirkan dan mengikuti hukum dunia. Semua orang yang berada di bawah tahap transformasi asal adalah seekor semut. Bagi mereka yang berada di bawah tahap transformasi asal, tubuh mereka belum benar-benar menyatu dengan sumber energi alam semesta. Sehingga mereka sedikit banyak akan menolak sumber energi. Ketika sumber energi bersentuhan dengan esensi jiwa adalah bagian tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan sumber energi. Oleh karena itu esensi jiwa adalah yang paling mudah untuk menyatu dengan sumber energi dan menghilang. Setelah esensi jiwa bersentuhan dengan sumber energi, ia akan menyatu dengan sumber energi. Pada akhirnya esensi jiwa akan terbawa oleh sumber energi alam semesta dan tersebar ke seluruh dunia. Tidak dapat dikumpulkan kembali. Jika seseorang ingin melestarikan esensi jiwa, hanya ada satu metode. Di benua itu ada sejenis batu yang dikenal dengan nama batu injeksi jiwa. Jenis batu injeksi jiwa ini sangat berguna bagi para pembudidaya di bawah tahap transformasi asal, yang merupakan satu-satunya cara menstabilkan esensi jiwa seseorang dan mencegahnya menghilang. Batu injeksi jiwa sesuai dengan namanya, itu adalah jenis batu yang mengandung sumber energi dunia yang sangat murni. Namun karena batu injeksi jiwa ini adalah batu suntikan spiritual, ia hanya dapat berisi energi spiritual alam semesta. Dengan demikian sumber energi alam semesta tidak dapat tercampur ke dalamnya, kecuali jika batu injeksi jiwa rusak, menyebabkan energi jiwa bawaan di dalamnya menghilang, menyebabkan energi spiritual alam semesta tersebar ke segala arah. Pada akhirnya itu akan menjadi batu yang tidak berguna. Tapi jika batu injeksi jiwa bawaan digunakan dengan benar, sebelum energi spiritual benar-benar hilang, sebagian darinya dapat dipulihkan. Hasil batu injeksi jiwa sangat populer di pasaran. Bagaimanapun ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Ada beberapa orang di bawah tahap transformasi asal. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menghadapi bahaya hilangnya esensi jiwa mereka setiap hari. Akibatnya setiap kali batu injeksi jiwa muncul di pasaran, hal itu akan menarik banyak ahli di bawah tahap transformasi asal yang dengan panik akan membelinya. Ini bukan karena batu injeksi jiwa langka, tetapi karena sebagian besar batu injeksi jiwa telah dibeli oleh kekuatan besar tersebut. Hanya sejumlah kecil yang bisa muncul di pasaran. Oleh karena itu selama batu injeksi jiwa muncul, biasanya batu tersebut akan dilelang dalam beberapa lelang besar. Ucap Yuan King akhirnya menjelaskan detailnya. Alasan mengapa esensi jiwa Yuan King tidak hilang setelah sekian lama adalah karena kekuatannya. Namun jika esensi jiwa Yuan King berada di luar terlalu lama, hal itu akan mempengaruhi jiwanya dan menyebabkan budidayanya berhenti. Tentu saja sebagian dari ini disebabkan oleh botol giok yang tergeletak di tanah. Botol seukuran telapak tangan itu terbuat dari batu injeksi jiwa. Itulah sebabnya Yuan King memasuki botol itu saat Xiaoyan memperingatkannya. Jadi begitu, pantas saja kamu terburu-buru memasukkan botol giok itu. Tapi kenapa kamu tidak memperbaiki tubuhmu sendiri? Tanya Xiaoyan, menganggukkan kepalanya seolah dia tiba-tiba mengerti.
Saat pertanyaan ini keluar dari mulutnya, seluruh tubuh Yuan King tampak bergetar. Yuan King memaksa dirinya untuk tenang. Baru setelah itu dia bertanya dengan penuh harapan. Menurut apa yang dikatakan oleh rekan Xiaoyan tahu cara memurnikan tubuh? Tanya Yuan King. Xiaoyan terdiam, kelopak matanya sedikit bergerak. Saat itulah dia memandang Yuan King dengan aneh. Saudara Yuan King, jangan bilang kamu bahkan tidak memiliki metode tingkat rendah seperti itu, ucap Xiaoyan. Ekspresi aneh muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Namun dia segera menyadari bahwa nadanya tidak tepat. Jadi dia tersenyum malu. Mulut Yuan King berkedut saat mendengar itu. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin mendapatkan pengalaman? Dia jelas ingin memberikan pukulan padanya. Yuan King diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum menjelaskan pada Xiaoyan. Memurnikan tubuh adalah masalah hidup dan mati. Siapapun yang tahu cara memurnikan tubuh telah diambil alih oleh eselon atau organisasi besar. Selain beberapa senior kuat yang tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, hanya ada sedikit orang yang hanya mengetahui sedikit tentang pemurnian tubuh. Apalagi tidak semua orang memiliki teknik rahasia memurnikan tubuh. Kebanyakan dari mereka berada di organisasi besar atau klan kuno. Orang lain tidak punya peluang untuk mendapatkannya, ucap Yuan King. Wajahnya dipenuhi rasa iri saat dia berbicara, namun Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama. Di benua Doqi, metode penyempurnaan tubuh fisik adalah teknik rahasia tingkat rendah. Namun Yuan King bahkan tidak dapat menemukan satu pun di sini. Yuan King lalu melanjutkan, ini bukan karena teknik rahasia memurnikan tubuh jarang ditemukan. Sebaliknya ini karena kekuatan kita masih terlalu lemah. Mengingat tingkat kekuatan kita hanya berada di posisi terbawah di mata orang lain. Dan merupakan tugas yang sulit mencari seseorang yang bersedia membantu kita memurnikan tubuh. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa banyak orang yang memandang rendah di bawah level mereka, ucap Yuan King. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa kekuatan orang-orang ini biasa saja. Namun ketika Xiaoyan mendengar bahwa orang-orang seperti mereka hanyalah semut, hatinya sedikit terkejut. Kekuatan Dodi elit sudah menjadi eksistensi teratas di benua Doqi. Namun di dunia ini sebenarnya hanya terbiasa-biasa saja. Bahkan Dodi hanyalah sebuah eksistensi dasar. Lalu seberapa menakutkah puncak keberadaan di benua ini? Xiaoyan merasakan gelombang keringat hanya dengan memikirkannya di dalam hatinya. Tak disangka dunia asing ini ternyata begitu kuat. Xiaoyan mengingat kata-kata yang diucapkan oleh iblis api tua kepadanya. Dia mengatakan bahwa dia telah menunggunya di sini selama 10 tahun. Sedangkan ini juga pertama kalinya Xiaoyan datang ke tempat ini. Lalu bagaimana dia bisa mengenal seseorang? Bahkan jika itu adalah Hun Tiandi, dia sudah mati. Bagaimana orang-orang klan Hun di sini bisa menemukannya? Xiaoyan memikirkan semua yang terjadi hari ini di dalam hatinya. Setelah itu dia memilih membantu Yuan King memurnikan tubuh. Selama periode waktu ini, dia menggunakan berbagai bahan yang dia miliki untuk menyempurnakan tubuh fisik Yuan King. Yuan King juga tahu bahwa Xiaoyan ingin melakukan sesuatu yang lain. Oleh karena itu dia segera pergi setelah terbiasa dengan tubuh fisik baru ini. Dia meninggalkan sisa waktu untuk Xiaoyan sendirian. Xiaoyan menunggu Yuan King pergi sebelum tatapannya tertuju pada gunung yang hancur. Tatapannya membara dan darahnya mendidih. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, dia terbang menuju celah besar di gunung. Setelah Xiaoyan masuk, ada sebuah gua yang luas. Puluhan orang berdiri berdampingan dalam barisan horizontal. Begitu Xiaoyan masuk, gelombang panas yang tak terlihat menyerbu ke arahnya. Xiaoyan mengabaikannya dan terkejut. Dengan lambaian tangannya, layar cahaya menyala muncul di sekelilingnya dan menyelimuti Xiaoyan. Gelombang panas melonjak dan membombardir layar cahaya yang menyala-nyala. Dengan keras, riak-riak meledak seperti air dan kemudian menghilang ke udara tipis. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka gelombang panas tidak hanya memiliki kemampuan untuk memantulkan serangan seperti penghalang di luar, tapi juga bisa melakukan serangan balik dengan sendirinya. Untungnya kekuatan serangan ini tidak terlalu besar. Setidaknya untuk saat ini, itu tidak cukup menembus penghalang energi milik Xiaoyan. Xiaoyan berjalan maju di dalam gua. Namun dia menyadari bahwa semakin jauh dia berjalan, semakin kuat gelombang panas yang keluar dari gua. Itu langsung membombardir penghalang cahaya Doqi yang ditempatkan Xiaoyan, menyebabkannya bergetar berulang kali. Namun Xiaoyan sepenuhnya mengabaikan semua ini. Yang dia lakukan hanyalah terus berjalan ke depan. Tapi dari alis Xiaoyan yang berkerut rapat, terlihat bahwa hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Ini karena setiap kali gelombang panas membombardir layar cahayanya yang menyala-nyala. Xiaoyan dapat menemukan bahwa setiap kali gelombang panas itu meledak, akan ada gumpalan api yang tidak dapat dideteksi olehnya, yang menyatu ke dalam layar cahaya berapi-api yang telah dia siapkan.
Pada awalnya Xiaoyan berpikir bahwa itu adalah secercah asal mula api surgawi dan itu adalah peluang besar. Xiaoyan tidak menolaknya dan menyerap semuanya ke dalam api surgawi miliknya. Namun setelah Xiaoyan menyerap sebagian kecil ini, dia terkejut ketika menyadari bahwa asal mula api surgawi bukanlah sesuatu yang diperolehnya secara kebetulan. Sebaliknya roh api surgawi ingin menggunakan ini untuk merebut api surgawi di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga ingin mengisolasi dirinya dari semua ini. Namun dia bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa dia tidak dapat memisahkan api surgawi dari tubuhnya. Sebaliknya api dingin tulang di dalam tubuhnya berulang kali ditelan. Dalam sekejap, lebih dari separuh api dingin tulang telah dilahap dan mustahil untuk kembali. Ini karena lorong gua di belakang Xiaoyan sudah dipenuhi api yang berkobar. Jika dia ingin kembali, dia harus menerobos lautan api ini. Tapi dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia bisa keluar. Oleh karena itu dia hanya bisa terus bergerak maju. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Pada saat ini dia akhirnya mencapai akhir gelombang panas. Namun di akhir gelombang panas ini, dia tidak menemukan informasi berguna apapun. Bahkan tidak ada bayangan api surgawi. Xiaoyan berdiri di ujung terowongan. Di depannya ada jurang maut. Jurang itu memberinya perasaan kematian hanya dengan melihatnya. Jelas sekali bahwa itu adalah zona larangan terbang. Bahkan jika itu adalah Xiaoyan, mustahil baginya untuk tetap berada dalam kehampaan bahkan untuk 1 menit atau 1 detik. Hanya platform batu yang tergantung di kehampaan, yang berkelok-kelok ke atas, yang memberi orang perasaan bahwa mereka telah kembali dari rahang kematian. Xiaoyan melihat ke atas platform batu. Di titik tertinggi dari platform batu, ada sebuah platform. Di sana ada nyala api yang samar-samar terlihat. Nyala apinya sangat redup, tapi menerangi seluruh gua. Di sekitar platform batu ada 6 es. Es itu terhubung dengan mengeluarkan api yang berkobar. Xiaoyan tidak bisa melihat isi es di bawah naungan api. Namun dia yakin ke-6 es itu bukanlah benda biasa. Ada segel api yang terukir pada plafon batu yang lebarnya sekitar 10 kaki. Gelombang aura yang sangat panas melonjak darinya, menyebabkan kulit kepala Xiaoyan tergelitik. Namun saat Xiaoyan melihat sosok di dinding batu seberangnya, dia sedikit terkejut. Itu adalah patung batu yang sangat besar. Seluruh patung batu berwarna putih keperakan dan memancarkan cahaya berkilau. Isi dari patung batu itu adalah seorang lelaki tua. Wajahnya tidak berbeda dari lelaki tua biasa, tapi dia berdiri di sana dengan bangga. Meskipun matanya juga diukir dari batu, dia tetap memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa dia meremehkan dunia. Pakaian yang tidak dihias dengan warna apapun, tangannya yang diukir dari batu membentuk segel tangan yang aneh. Itu dipenuhi dengan perasaan yang sangat misterius, menyebabkan alis Xiaoyan tanpa sadar berkerut. Hanya ada satu bagian patung batu yang berwarna, yaitu rambutnya. Kepala dengan rambut putih keperakan dan biru es cerah yang seperti batu giok. Meski terbuat dari batu, rambut putih keperakan bisa terlihat. Xiaoyan berdiri di tempat dengan linglung. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat patung batu itu. Baru setelah beberapa lama, dia melontarkan 2 kata karena terkejut. Kaisar kuno Touse. Pada saat yang sama, di aula berwarna biru es, seorang lelaki tua berjubah putih panjang dan rambut biru es tiba-tiba membuka matanya yang semula tertutup rapat. Dilihat dari penampilan lelaki tua itu, dia sebenarnya sama persis dengan patung batu itu. Pria tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah kubah aula. Ke arah itulah Xiaoyan berada. Ada sedikit kegembiraan di mata lelaki tua itu, tetapi ada juga sedikit keengganan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyuman seolah dia telah terbebas dari beban berat. Segera setelah itu, suara heroik lelaki tua itu bergema di dalam aula. Hahaha, sudah lebih dari 10 tahun. Kamu akhirnya datang. Hahaha. Kawan-kawan, kali ini mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa dibandingkan dengan lelaki tua ini. Ucap lelaki tua itu melirik lagi ke arah di mana Xiaoyan berada. Lalu sekali lagi menutup matanya yang keruh. Dia berkonsentrasi pada budidayanya dan diam-diam menunggu kedatangan Xiaoyan. Aula itu langsung menjadi tenang. Seiring dengan keheningan lelaki tua itu, hanya suara nafasnya yang terdengar di setiap sudut aula. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat patung batu besar di seberangnya, terutama wajah lelaki tua itu dan kepalanya penuh dengan rambut perak biru es. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Kaisar kuno Touse pernah datang ke sini sebelumnya. Mungkin ini adalah tempat warisan yang ditinggalkannya. Ngomong-ngomong, aku bisa dianggap sebagai setengah murid Kaisar kuno Touse. Hei, Kaisar kuno Touse, junior ini tidak akan sopan dengan warisanmu, ucap Xiaoyan.
Ketika Xiaoyan berpikir bahwa itu mungkin adalah tempat warisan Kaisar kuno Tousei, hatinya menjadi bersemangat. Dia terus-menerus menggosok kedua telapak tangannya. Tampak seperti pencuri profesional. Dia tidak serius sama sekali. Namun di saat berikutnya, Xiaoyan sekali lagi menjadi serius. Karena itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tousei, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tidak heran dia merasakan aura api surgawi yang sangat menakutkan sebelumnya. Tampaknya warisan di dalamnya tidak mudah didapat. Xiaoyan melirik ke jurang tak berujung, lalu melihat ke bawah plafon batu yang melayang di udara. Setelah ragu sejenak, dia berjalan menuju plafon batu pertama. Ketika dia berjalan mendekat, Xiaoyan akhirnya bisa melihat plafon batu itu dengan jelas. Ternyata ada rantai logam hitam tipis di keempat arah plafon batu tersebut. Itu tergantung ke dalam jurang yang tidak bisa dilihat Xiaoyan. Di antara setiap dua plafon batu, ada juga rantai logam hitam pekat yang menghubungkan keduanya, hingga ke plafon batu tertinggi yang memancarkan semburan cahaya api. Ada juga banyak runa mendalam dan misterius yang terukir di rantainya. Runa-runa itu kadang-kadang memancarkan gelombang cahaya energi lemah, menyebabkan seluruh ruang tampak sangat misterius. Ekspresi Xiaoyan sedikit muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aku tidak menyangka akan ada formasi sebesar ini di sini. Sepertinya akan sedikit sulit untuk melewati tahap ini. Tahap pertama sudah sangat sulit. Aku benar-benar tidak tahu betapa sulitnya tahap selanjutnya. Kaisar kuno Tousei, kamu sungguh mempersulit orang lain, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berjalan ke depan jurang tak berujung. Sudut mulutnya bergerak sedikit dan hatinya juga sedikit gelisah. Xiaoyan menatap plafon batu pertama. Kakinya sedikit ditekuk dan tubuhnya membungkuk ke depan. Kakinya menginjak tanah dan seluruh tubuhnya segera terbang menuju plafon batu yang hanya berjarak 30 hingga 40 kaki darinya. Busur sempurna yang dibayangkan Xiaoyan tidak muncul. Sebaliknya saat dia sudah setengah jalan, tubuhnya mulai terjatuh ke bawah. Di tengah keterkejutan Xiaoyan, kakinya yang turun sekali lagi menginjak rantai logam hitam itu dengan keras. Tubuhnya yang jatuh akhirnya terbang kembali. Pada akhirnya dia mendarat dengan sempit di tepi plafon batu. Begitu Xiaoyan mendarat, tubuhnya tanpa sadar tenggelam ke bawah. Namun Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya dia menoleh ke belakang dengan wajah penuh keberuntungan. Tapi ketika dia melihat ke belakang, Xiaoyan benar-benar melihat bahwa rantai logam yang awalnya gelap gulita saat ini memancarkan cahaya redup dan lemah. Pada saat ini, rantai logam tempat Xiaoyan berada di beberapa arah plafon batu juga memancarkan cahaya dari titik kontak dengan plafon batu. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, secara bertahap meluas hingga ke kejauhan. Kemungkinan besar tidak lama kemudian rantai logam yang menutupi seluruh gua akan memancarkan cahaya terang. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius saat melihat ini. Setelah rantai logam memancarkan cahaya, itu berarti formasi misterius di dalam gua akan segera diaktifkan. Pada saat itu akan sangat sulit untuk mengatasinya. Xiaoyan menoleh dan mengerutkan kening sambil berpikir dengan hati-hati. Setelah itu dia ingin berdiri. Namun hal itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia berdiri. Dia mengabaikan kekuatan isap kuat yang disalurkan dari kakinya dan tekanan besar yang disalurkan dari tubuhnya. Dia langsung berjalan menuju plafon batu di depannya, seolah-olah tekanan pada plafon batu itu bukan apa-apa. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan adalah orang kuat yang melatih Douqi dan tubuh fisik. Jadi bagaimana mungkin kekuatan fisiknya bisa ditekan oleh tekanan sekecil ini? Dengan pengalaman pertamanya, Xiaoyan juga secara bertahap menjadi sangat akrab dengan situasi di plafon batu. Meskipun tekanan pada plafon batu semakin kuat setiap langkahnya, hal itu tidak sulit bagi Xiaoyan. Tapi Xiaoyan juga menemukan bahwa setiap kali dia menginjak plafon batu, rantai logam yang mengelilingi plafon batu akan diaktifkan. Dari sana ia akan mulai memancarkan cahaya dan meluas hingga ke kejauhan. Hal ini menyebabkannya merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Xiaoyan terus melompat maju berkali-kali. Dia akhirnya hanya tinggal selangkah lagi dari plafon batu terakhir. Selama dia mengambil langkah ini, dia hanya akan melangkah lagi dari plafon batu itu. Senyum cerah muncul di wajah Xiaoyan yang dipenuhi keringat. Namun ketika dia melihat rantai logam di sekitarnya yang awalnya berwarna hitam pekat, ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek lagi. Dia mengambil langkah maju yang berat. Selangkah demi selangkah. Dapat dilihat bahwa pada saat ini bahkan kekuatan Xiaoyan pun tidak sebesar yang dia harapkan. Bang! Xiaoyan setengah berlutut di tanah sambil terengah-engah. Keringat di wajahnya terus-menerus menetes ke tanah seperti bunga krisan yang sedang mekar. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Alisnya terkatup rapat saat dia melihat ke plafon yang hanya berjarak 90 kaki darinya. Giginya berderit saat dia menggertakannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke plafon yang ada di dekatnya.
Dia kemudian melihat formasi besar yang akan terbentuk di sekelilingnya. Dia menguatkan hatinya dan tangannya tiba-tiba mendorong ke tanah. Tubuhnya yang semula setengah berlutut di tanah dengan paksa berdiri. Tatapannya tegas saat dia melihat ke platform di seberangnya. Karena platformnya agak tinggi, Xiaoyan tidak bisa melihat apa sebenarnya yang ada di platform batu itu. Namun selama dia mencapai peron, dia tidak akan jauh dari api surgawi. Memikirkan hal ini, tatapan Xiaoyan menjadi lebih tegas. Pandangannya terhadap platform menjadi lebih penuh harapan. Xiaoyan berjalan selangkah demi selangkah menuju sisi berlawanan dari platform batu. Cahaya pada rantai logam di sekitarnya terus meluas. Baru pada saat inilah, Xiaoyan menyadari bahwa ujung rantai logam sebenarnya terhubung ke 6S. Pada saat ini, 6S juga memancarkan gelombang cahaya berkilau dan tembus cahaya, beresonansi dengan rantai logam berkilau. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kalian suka yang versi 2 ini ya, versi Kaisar Api. Thank you, sampai jumpa dan bye-bye.